Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Dalam setiap langkah kehidupan, kita seringkali dihadapkan dengan tantangan dan masalah yang bisa membuat hati kita gelisah dan pikiran kita cemas. Tak jarang kita merasa tertekan, putus asa, atau bahkan merasa kesepian. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi penghiburan dan harapan kita, yaitu damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Hari ini, dalam renungan kita akan merenungkan sebuah pertanyaan penting. Apakah kita siap menerima damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membuka diri terhadap firman-Nya yang penuh kasih, agar kita bisa mendapatkan kedamaian sejati yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Damai yang melampaui segala akal dan mampu memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Kami memohon agar Engkau membuka hati kami, sehingga kami bisa memahami dan menerima kedamaian yang hanya datang dari-Mu. Bimbinglah kami untuk bisa hidup dalam damai sejahtera-Mu, meskipun dunia ini seringkali penuh dengan tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita baca bersama-sama Injil dari Filipi 4 ayat 7, yang berkata, "Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini adalah sebuah janji indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan tidak hanya memberi kita damai dalam keadaan sukacita, tetapi juga dalam keadaan penuh masalah dan kecemasan. Damai yang Allah berikan tidak terbatas pada situasi yang sedang kita alami. Itu adalah kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Kedamaian yang tidak dapat dipahami oleh logika manusia, karena itu datang langsung dari Allah. Dan kita tetap bisa merasakannya bahkan ketika dunia di sekitar kita penuh dengan kecemasan atau ketakutan. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan saudara, adalah bahwa ayat ini juga menegaskan bahwa damai sejahtera ini datang dalam Kristus Yesus. Artinya kedamaian ini hanya bisa kita terima jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa Kristus, kita tidak akan bisa menikmati kedamaian sejati ini. Damai yang dimaksud bukan hanya sekadar perasaan tenang atau bebas dari masalah, tetapi itu adalah damai yang memberi kita kekuatan dan pengharapan untuk melalui setiap kesulitan yang ada. Bayangkanlah saudara-saudara, bagaimana rasanya hidup dalam dunia yang penuh dengan kecemasan, tetapi kita tetap merasa tenang, penuh harapan, dan tidak terguncang oleh situasi apapun. Itulah yang dimaksud dengan damai sejahtera Allah. Sebuah kedamaian yang mengalir dalam hati dan pikiran kita, meski segala hal di sekitar kita tampak mengkhawatirkan. Sekarang, mari kita merenungkan, saudara-saudara, apakah kita sudah siap menerima damai sejahtera ini? Apakah kita sudah benar-benar membiarkan Tuhan mengambil alih hati kita yang penuh kecemasan? Atau apakah kita terus berusaha menyelesaikan segala hal dengan kekuatan sendiri tanpa mencari kedamaian dari Tuhan? Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana ayat ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit, bukan? Entah itu dalam hubungan keluarga, pekerjaan, atau bahkan masalah kesehatan. Dalam situasi seperti ini, seringkali kita merasa tidak berdaya dan cemas. Namun, justru disinilah damai sejahtera Allah hadir untuk menolong kita. Misalnya, saudara-saudara, bayangkan seorang sahabat kita bernama Maria. Suatu hari, Maria mendapatkan kabar yang mengubah hidupnya. Dia didiagnosa mengidap penyakit serius yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Sebagai manusia, tentu Maria merasa sangat terkejut, cemas, dan takut akan masa depan yang tidak pasti. Berbagai pikiran negatif datang silih berganti. Apa yang akan terjadi padaku? Bagaimana dengan keluarga dan pekerjaan saya? Apakah saya akan sembuh? Kecemasan itu begitu kuat, hingga membuat Maria merasa terhimpit dan kehilangan kedamaian. Namun,
Di tengah kepanikan dan kegelisahan itu, Maria teringat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maria kemudian memilih untuk datang kepada Tuhan dalam doa, memohon agar Dia memberikan kedamaian yang melampaui pemahamannya. Meskipun tidak ada jaminan langsung bahwa penyakitnya akan sembuh dalam waktu dekat, Maria mulai merasakan kehadiran Tuhan yang memberi kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan bukan hanya memberi penghiburan kepada Maria, tetapi juga memberikan kekuatan untuk menjalani setiap hari dengan harapan. Dia menyadari bahwa meskipun penyakitnya nyata dan bisa mempengaruhi tubuhnya, Tuhan yang lebih besar dari segala penyakit itu selalu menyertai dan memelihara hidupnya. Damai sejahtera itu memberi Maria keberanian untuk menghadapi setiap hari tanpa takut akan masa depan. Dia tahu bahwa Tuhan yang menguasai segala sesuatu, termasuk penyakitnya, dan apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu bersamanya. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai yang datang dari Tuhan bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah, tetapi itu berarti kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Untuk dapat hidup dalam damai sejahtera Tuhan, ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berdoalah secara rutin. Dalam doa, kita bisa menyerahkan segala kecemasan, ketakutan, dan masalah kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita membuka hati kita kepada Tuhan dan meminta damai sejahtera-Nya untuk memenuhi hidup kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang penuh iman. Kedua, berfokus pada Tuhan, bukan masalah. Kadang kita terlalu fokus pada masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita lupa untuk melihat Tuhan. Cobalah untuk selalu berfokus pada Tuhan, bukan pada masalah kita. Ingatkan diri kita bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Ini akan membantu kita tetap tenang dan penuh damai, meskipun tantangan datang silih berganti. 3. Berterima kasih dalam segala situasi, bahkan dalam kesulitan, bersyukurlah. Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Dengan bersyukur, kita bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, dan ini membawa kedamaian dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami tentang damai sejahtera yang hanya datang dari-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kemampuan untuk menerima damai-Mu yang melampaui segala akal. Kami memohon agar damai itu mengisi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita, meskipun ada tantangan yang kami hadapi. Kami menyerahkan segala kecemasan dan masalah kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita ingat kembali poin utama yang telah kita pelajari hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, mari kita terus berusaha untuk hidup dalam damai-Nya dengan berdoa, berfokus pada Tuhan, dan selalu bersyukur. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita setiap hari. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya. Juga, bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang yang membutuhkan kedamaian Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita sebarkan kasih dan damai Tuhan kepada banyak orang. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.